Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman kembali lagi di channel saya. Tapi di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang faktor yang ada di dalam faktor Qorib, yaitu tentang rukun-rukunnya sholat. Rukun-rukun sholat itu diantaranya ada 18, yaitu yang pertama niat, artinya mengharap sesuatu dibarengi dengan perbuatannya. Sedangkan tempat niat itu berada di dalam hati. Apabila sholat itu fardu, maka wajib niat melakukan sholat fardu. Wajib segala mengerjakan sholat dan menentukannya, misalnya sengaja mengerjakan sholat subuh ataupun duhur, atau yang berupa sholat sunnah yang sudah tertentu waktunya, seperti sholat wajib atau sholat yang mempunyai sebab, seperti sholat karena meminta hujan, maka wajib sengaja mengerjakannya sholat sunnah tersebut dengan tidak wajib niat sunnah sholat. Yang kedua, berdiri bagi orang yang puasa. Jadi jika orang tersebut tidak puasa berdiri, maka duduklah, tidak apa-apa. Jika seorang itu lemah, tidak kuat berdiri, baiklah dengan duduk saja, sekehendaknya dengan duduk iftirashi. Takbiratul ihram itu yang ketiga. Bagi orang yang mampu mengucapkan takbiratul ihram, maka tentukan mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Tidak sah mengucapkan selain itu, seperti Ar-Rahman Akbar. Nah, dan tidak yang seperti itu. Demikian juga tidak sah mengucapkan takbiratul ihram dengan mendahulukan khobar atas mubtada, seperti Akbarullah. Yang keempat, membaca Fatihah atau membaca gantinya Fatihah bagi orang tidak hafal, baik itu dalam sholat fardu atau sunnah. Adapun Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat yang termasuk dalam Fatihah secara sempurna. Barang siapa menggugurkan satu huruf saja atau suatu tasdid dari Fatihah atau mengganti huruf daripadanya dengan huruf yang lain, maka tidak sah bacaan Fatihah dan tidak sah pula salatnya. Jadi jika ada seseorang yang tidak membaca salah satu huruf atau meninggalkan salah satu huruf di surat Fatihah, maka tidak sah salatnya, karena salat Fatihah adalah rukun dari salat juga. Dan yang kelima itu ruku. Paling tidak fardunya ruku bagi orang yang puasa, berdiri badannya dalam keadaan biasa dan selamat kedua dengan lututnya itu dengan membungkuk tanpa tegap, sekedar kedua telapak tangan orang itu sampai lututnya jika memang menghendaki meletakkannya kedua telapak tangan di atas kedua lututnya. Yang keenam, tumakninah, yakni berhenti sebentar sesudah bergerak dalam ruku. Bagi musannif, tumakninah ini dijadikan pembicaraan rukun yang diberdiri sendiri dalam pembahasan rukun-rukun sholat. Imam Nawawi telah membicarakan juga tumakninah sebagai rukun tersendiri di dalam kitab Tahqiq. Nah, yang ketujuh, bangun dari ruku dan i'tidal dengan berdiri menurut keadaan orang itu sebelum ia mengerjakan ruku, yakni berdirinya orang yang mampu dan duduknya orang yang tidak mampu berdiri. Yang delapan, tumakninah di dalam i'tidal. Dan yang kesembilan, sujud 2 kali dalam masing-masing rakaat. Paling sedikit sujud itu ialah bertemunya sebagian peningnya orang yang sholat pada tempat sujud dari bumi atau lainnya. Jadi paling minimal untuk melakukan sujud itu cukup menempelkan tidaknya ke bumi. Dan yang kesembilan, tumakninah dalam sujud, yaitu sekitarnya orang yang bersujud itu dapat menempatkan peningnya pada tempat sujud menurut kadarnya berat kepala. Yang ke-11, duduk di antara dua sujud. Dalam tiap-tiap rakaat, baik orang itu sholat dengan berdiri
duduk ataupun berbaring. Paling tidak duduk di antara dua sujud ini adalah sekedar berdiam sesudah bergeraknya seberapa anggota badan. Sedangkan yang lebih sempurna itu dengan menambah lebih dari itu dengan membaca doa yang sudah lazim berlaku. Yang ke-12, tumakninah dalam duduk di antara dua sujud. Dan yang ketiga, duduk yang terakhir, yaitu duduk yang mengiringi salam. Dan yang ke-14, membaca tahiyat dalam duduk yang terakhir. Bacaan tahiyat tersebut paling tidak itu panjang, itu sebagai berikut: At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang ke-15, membaca salawat Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam duduk terakhir sudah selesai membaca tahiyat. Dan yang ke-16, membaca salam. Yang pertama wajib menjatuhkan salam yang pertama ini ketika masih dalam keadaan duduk. Paling tidak bacaan salam tersebut ialah Assalamualaikum sekali saja. Sedangkan yang sempurna ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali, yakni satu kali dengan menengok ke kanan dan satu kali lagi menengok ke kiri. Dan yang ke-17, niat keluar sholat. Ini adalah pendapat yang terkuat dan dikatakan oleh sebagian ulama bahwa niat keluar dari sholat itu tidak wajib hukumnya. Pendapat ini adalah yang lebih sahih. Dan yang terakhir, yang 18, itu harus tertib rukun-rukunnya sampai di antara tahiyat akhir dan membaca sholawat Nabi SAW di dalam duduk tersebut. Maka jika sholat dengan cara tidak tertib, yaitu misal sesudah sholat Fatihah langsung sujud, itu tidak boleh, karena yang ke-18 ini sudah menerangkan harus tertib dengan rukun-rukunnya sesuai dengan yang diajarkan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.